mengasihiku dengan darah yang tercurah, bukti kasih yang mulia, lebih dari segalanya. Kau selamatkanku di Kalvari, darahmu tercurah di Kalvari. Kau tanggung derita di Kalvari, kau tebus hidupku di Kalvari. Ada kemuliaan. Mari kita beri sama-sama. Dengan darah yang tercurah, bukti kasih yang mulia, lebih dari segalanya. Kau selamatkanku di Kalvari, darahmu tercurah di Kalvari. Kau tanggung derita di Kalvari, kau tebus hidupku di Kalvari. Ada kemuliaan di Kalvari, darahmu tercurah di Kalvari. Kau tanggung derita di Kalvari, kau tebus hidupku di Kalvari. Ada kemuliaan di Kalvari. Kau tanggung segalanya. Di Kalvari, darahmu tercurah di Kalvari. Kau tanggung derita di Kalvari, kau tebus hidupku di Kalvari. Ada kemuliaan di Kalvari, darahmu tercurah di Kalvari. Kau tanggung derita di Kalvari, kau tebus hidupku di Kalvari. Ada kemuliaan di Kalvari, ada kemuliaan. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat karyamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya kami berikan kepada nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.
ku yakin, ku angkat panci, Dia akan menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panci, Dia akan selamat, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, 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 Dia penebusku,
Engkau Allah yang Raja yang mulia Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan terbesar, sangat terbesar. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.
Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Kau menyegarkan jiwa kami. Kau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau memakai hamba-Mu untuk berbicara. Apa yang tidak kami punya berikan kepada kami, apa yang kami tidak tahu ajarkan kepada kami. Apa yang kami lupa ingatkan kepada kami. Dan apa yang tidak sesuai dengan firman-Mu biarlah oleh kuat kuasa daripada firman Allah yang hidup. Akan ada suatu perubahan di dalam diri kami. Akan ada suatu transformasi di dalam diri kami. Sehingga diri kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Boleh menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami peralaskan semua doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada pagi ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang terkait dengan keluarga. Dan saya diminta untuk berbicara mengenai peranan Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga Kristen. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga Kristen, karena bulan ini ditetapkan sebagai bulan keluarga di tempat ini. Jadi firman Tuhan semuanya akan diarahkan pada hal-hal yang terkait dengan keluarga. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu sebutan yang digunakan untuk Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru adalah Parakletos. Nah, saudara-saudara sekalian, kata ini cukup akrab di telinga kita. Khususnya di telinga orang-orang Kristen Pentakosta. Parakletos, sebuah kata di dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mencoba untuk mengkaitkan makna dari kata ini dalam kaitannya dengan tema yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Parakletos itu muncul 3 kali di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat kemunculan kata Parakletos itu di dalam Injil Yohanes. Yang muncul sebanyak 3 kali. Kemunculan pertama muncul di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat ke-16, di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong di sini di dalam bahasa aslinya adalah Parakletos, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu kemunculan pertama muncul di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kemunculan ayat yang ke-16. Kemunculan kedua muncul di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Kata penghibur di sini, kata yang dipakai adalah Parakletos. Kata penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kemunculan yang kedua dari kata Parakletos, muncul di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kalau saudara melihat bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara berbeda. Yang pertama diterjemahkan sebagai penolong, Yohanes 14 ayat 16. Yang kedua diterjemahkan dengan kata penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Dan sekarang kita akan melihat kemunculan yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Di sana dikatakan jikalau penghibur, kata yang dipakai tetap sama, Parakletos. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana LAI menerjemahkannya secara berbeda-beda, bervariasi. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara bervariasi? Karena ada kandungan makna yang sangat-sangat kaya sekali di balik kata Parakletos. Yang tidak mungkin diseberangkan hanya di dalam satu kata di dalam bahasa Indonesia. Itulah sebabnya jangan heran kalau kemudian LAI menerjemahkannya secara berbeda-beda. Bahkan kalau saudara memiliki Alkitab di dalam bahasa Inggris, di dalam versi NIV, RSV, NASB, dan semuanya, dan versi-versi yang lain.
Cara mereka menerjemahkan itu berbeda-beda. Kenapa mereka berbeda-beda? Nah saudara-saudara sekalian, oleh karena kandungan maknanya yang sangat-sangat luar biasa. Ini kata yang sangat kaya sekali dengan makna. Dan pada pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk menelusuri kandungan makna dari Parakletos dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah saudara-saudara sekalian, saya ajak saudara-saudara sekalian sekarang kembali kepada abad pertama. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kata Parakletos ini dipakai di dalam abad pertama pada zaman penulis-penulis Alkitab menorehkan kalimat-kalimatnya di atas papirus. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara sekalian. Telaah makna kata. Ya, saudara-saudara sekalian, Parakletos di dalam abad pertama itu dipakai untuk pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Jadi sekali lagi ini saya katakan pada abad pertama Parakletos itu menunjuk kepada pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Pertanyaannya, untuk apa mendampingi seseorang? Untuk memberikan arahan, untuk memberikan nasihat. Jikalau saudara seorang pedagang, saudara perlu seorang Parakletos untuk mendampingi saudara, untuk memberikan arahan, untuk memberikan nasihat. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang pedagang yang sukses? Kalau saudara memiliki masalah hukum, nah saudara-saudara sekalian pada abad pertama Anda perlu seorang Parakletos. Untuk apa? Untuk mendampingi saudara-saudara sekalian dalam masalah hukum tersebut. Sehingga saudara bisa successful, saudara bisa berhasil di dalam perkara-perkara hukum yang saudara hadapi. Kalau saudara punya masalah-masalah yang lain, saudara-saudara sekalian, saudara perlu Parakletos. Untuk memberikan arahan, untuk memberikan bimbingan. Sehingga saudara-saudara sekalian bisa melewati hal-hal tersebut dengan gemilang. Nah bagaimana sekarang saya mengaplikasikan hal ini di dalam kehidupan keluarga? Nah saudara-saudara sekalian, saya ingin berkata kepada saudara-saudara sekalian, peranan Roh Kudus yang pertama di dalam keluarga orang-orang percaya adalah memberikan arahan, memberikan nasihat-nasihat di dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Roh Kudus bisa menjadi counselor, Roh Kudus bisa menjadi advisor, menjadi seorang penasehat. Roh Kudus bisa menjadi seorang pembimbing, pengarah di dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan, saudara-saudara sekalian. Seorang peneliti dari Yale University memperkirakan bahwa setiap tahun seorang manusia harus membuat keputusan lebih dari 25.000 kali. Setiap tahun, saudara-saudara sekalian. 25.000 kali itu kalau dibagi dengan 365 hari, berapa kali keputusan yang harus kita ambil? Nah, beberapa dari antara keputusan-keputusan tersebut mungkin tidak terlalu penting. Contohnya, kita mau pakai pakaian apa hari ini? Kita mau pakai sepatu apa hari ini? Kita mau makan apa hari ini? Nah, keputusan-keputusan tersebut tidak terlalu bermakna kalau kita salah dalam memilih. Kalau kita salah dalam memilih baju, gampang, ganti baju. Kalau kita salah dalam memilih kaos kaki, gampang, ganti kaos kaki. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, ada keputusan-keputusan yang sangat krusial, ada keputusan-keputusan yang sangat penting, ada keputusan-keputusan yang sangat-sangat menentukan, yang tidak boleh istilahnya kita melakukannya secara sembarangan dalam membuat keputusan. Kita diminta untuk berhati-hati, kita diminta untuk berpikir matang-matang. Dan di dalam kondisi seperti itulah saudara-saudara sekalian, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengarahkan kita. Sebagai keluarga, ada waktu-waktu tertentu di mana kita memerlukan bimbingan. Bukan hanya bimbingan dari orang-orang yang mengerti persoalan, tetapi bimbingan langsung dari yang di atas sana. Bimbingan langsung dari yang ilahi adanya. Bimbingan langsung dari Dia yang Maha Tahu. Bimbingan langsung dari Dia yang penuh dengan hikmat. Bimbingan langsung dari Dia yang Maha Kuasa. Sehingga pada waktu kita membuat keputusan, keputusan kita tidak keliru, saudara-saudara sekalian. Berapa banyak dari antara saudara-saudara sekalian sebagai keluarga Kristen
melibatkan pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal ini di dalam kehidupanmu. Di dalam keputusan-keputusan yang engkau ambil. Apakah engkau melibatkan dia? Pada waktu engkau sedang memikirkan masa depan anak-anakmu, sedang mengarahkan anak-anakmu, mau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pernahkah saudara-saudara sekalian berdiskusi, memohon hikmat dari yang ilahi adanya. Sehingga saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan tempat yang tepat, yang akurat bagi anak-anak Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu arahan. Kita perlu nasihat. Kita perlu counselor. Dan puji Tuhan, Yesus sebelum dia disalibkan, pada saat dia berbicara di dalam percakapan-percakapan terakhir yang direkam di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain bagimu. Aku akan mengirimkan Parakletos bagimu. Dan biarlah kita orang-orang yang hidup di abad ke-21 ini, saudara-saudara sekalian, bisa memanfaatkan hak istimewa ini, bisa menggunakan privilege ini, saudara-saudara sekalian. Sehingga kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen akan betul-betul successful, saudara-saudara sekalian. Kita akan betul-betul berhasil. Kehidupan keluarga kita akan menjadi kehidupan keluarga yang gemilang, yang pantas menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang penting bagi kita. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit dan kita tidak tahu harus memutuskan apa. Dan di dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara sekalian, saya mendorong keluarga-keluarga Kristen untuk duduk di bawah kaki Tuhan, memohon kepada Allah, sehingga kita bisa membuat suatu keputusan yang tepat. Nah, saudara-saudara sekalian, di Korea ada seorang ibu yang memiliki seorang anak. Nama ibu ini namanya Bu Kapsun. Nah, saudara-saudara sekalian, dia dikaruniai oleh seorang anak yang tidak sempurna. Pada waktu lahir, dia lahir dengan cacat fisik dan cacat mental. Cacat fisik, tangannya tidak sempurna seperti kita. Dia hanya punya 4 jari, 2 di kiri, 2 di kanan. Kakinya tidak seperti kaki orang normal. Kakinya hanya sebatas lutut, saudara-saudara. Cacat fisik, cewek. Dan bukan hanya cacat fisik, dia juga mengalami cacat mental. Dia mengalami apa yang disebut dengan nama Down syndrome. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara menjadi orang tua dari anak yang semacam ini, itu bukanlah sesuatu yang mudah, saudara-saudara sekalian. Cacat fisik aja sesuatu yang berat. Apalagi ditambah dengan cacat mental. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Ketika Ali mulai beranjak, katakanlah dari bayi, kemudian masuk usia balita, masuk usia sekolah, ibunya berhadapan dengan begitu banyak permasalahan. Anak ini tidak seperti anak biasa. Untuk membaca susah luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, sekolahnya tidak lancar seperti anak-anak normal. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan defisit. Nah, di dalam kondisi seperti ini, untung Ali punya seorang ibu yang cukup dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya yakin ibu ini terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi semacam keyakinan di dalam dirinya. Di balik kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seseorang pasti ada kelebihan. Itu sebuah keyakinan yang dia miliki. Di balik kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seseorang, dia pasti punya kelebihan.
Dan dia berdoa, dia mohon bimbingan. Dia mohon bimbingan dari Sang Parakletos. Dia mohon arahan dari Sang Parakletos. Apa yang menjadi kelebihan dari anak saya? Betul dia penuh dengan kekurangan. Tapi saya yakin dia punya kelebihan. Tuhan ketika menciptakan manusia, tentu dia tidak menciptakan seperti rabis. Seperti sampah yang tidak punya arti. Ketika Tuhan menciptakan manusia, terlepas dari kekurangan-kekurangannya, dia pasti punya arti. Dan ibu ini berdoa, ibu ini minta arahan, minta bimbingan sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia semacam pencerahan. Ada semacam iluminasi, pencerahan. Seolah-olah Tuhan memberikan bimbingan kepada dia. Anakmu itu punya bakat dalam bidang musik. Masa musik Tuhan? Tangannya aja gak sempurna. Tangannya bukan 10 jari-jarinya seperti manusia normal. Yang 10 aja susah, apalagi yang 2 di kiri, 2 di kanan. Tapi dia taat, dia peka terhadap pimpinan roh Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya dia bawa anaknya yang cacat fisik, cacat mental itu ke sekolah musik. Ada banyak guru yang menolak. Yang sempurna aja susah, apalagi yang tidak sempurna. Tapi pada akhirnya mereka bisa mendapatkan seorang guru. Dan saudara-saudara sekalian, melalui perjuangan yang panjang, melalui latihan-latihan yang cukup intens, akhirnya ketahuan bahwa sang anak yang lahir cacat mental, cacat fisik ini punya kemampuan musik yang luar biasa. Dan akhirnya dunia menjadi saksi munculnya bocah ajaib. Bocah ajaib, cacat mental, cacat fisik, namun mampu memainkan piano dengan luar biasa. Tahun 2007 dia pernah main di Balai Kartini. Dan dia pernah bermain di gedung-gedung konser yang terkemuka di dunia. Pernah bermain bersama-sama dengan maestro piano yang bernama Richard Clayderman. Pernah bermain di Gedung Putih. Memberkati umat Tuhan di gereja-gereja dengan permainan pianonya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga Wu Kapsun dan Hei Ali. Wu Kapsun peka terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap arahan Roh Kudus, terhadap nasihat Roh Kudus, sehingga pada akhirnya keluarganya bisa menjadi saksi tentang karya ajaib Allah di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita perlu bimbingan dari Roh Tuhan, amin. Kita perlu bimbingan dari Roh Tuhan. Kadang-kadang saudara mungkin hopeless dengan anak-anak saudara-saudara sekalian. Anakku ini mau jadi apa sih? Saya nggak tahu anakku ini mau jadi apa. Aku bingung. Maunya apa? Aku nggak tahu, saudara-saudara sekalian. Baiklah kita duduk di kaki Tuhan. Baiklah kita memohon arahannya. Baiklah kita memohon nasihatnya sehingga kita bisa menemukan tempatnya di dalam rencana Allah yang besar bagi dunia ini. Itulah peran pertama yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Parakletos mengarahkan, Parakletos membimbing, Parakletos menasehati. Menasehati, membimbing, mengarahkan keluarga Kristen. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana Parakletos digunakan di dalam sisi yang lain di abad pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, di abad pertama saudara-saudara sekalian, Parakletos juga menunjuk kepada seorang pribadi yang terus-menerus memberi dorongan pada prajurit-prajurit muda yang tengah gentar dan ketakutan karena harus terjun ke medan laga. Nah, saudara-saudara sekalian, kata ini biasanya dipakai untuk orang yang secara khusus memberikan dorongan. Memberikan dorongan pada siapa? Prajurit-prajurit muda. Prajurit-prajurit muda yang akan bertempur itu biasanya tidak seperti prajurit-prajurit yang sudah berpengalaman.
Prajurit-prajurit yang sudah berpengalaman itu biasanya kalau sudah bertempur tenang aja. Kalau saudara pernah melihat film-film yang menceritakan perang, entah itu perang dunia kedua, perang Vietnam, saudara melihat prajurit-prajurit yang berpengalaman ketika akan diterjunkan ke dalam medan laga itu biasanya tenang, biasa sudah. Tapi bagaimana dengan prajurit-prajurit muda? Saudara lihat dalam film Platoon contohnya. Bagaimana prajurit-prajurit muda dari Amerika tidak pernah masuk ke hutan. Tidak pernah bertempur dengan Vietcong. Mereka pegang senjata aja gemetar. Takut, gentar. Nah pada abad pertama, nah, saudara-saudara sekalian, banyak prajurit-prajurit muda yang tidak pernah bertempur sama sekali. Kemudian harus bertempur di medan laga. Banyak dari antara mereka yang pedang-pedang aja nggak bisa, saking takutnya. Nah dalam kondisi seperti itulah kemudian diperlukan seorang parakletos. Parakletos itu akan memberi semangat kepada prajurit-prajurit muda ini. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berani, saudara-saudara sekalian. Menjadi orang-orang yang tidak gentar di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah saudara-saudara sekalian, saudara tentu tahu ada satu kata di dalam bahasa Inggris. Comforter. Comforter. Itu yang digunakan untuk menerjemahkan parakletos. I will send another comforter. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang penghibur yang lain. Comforter. Nah saudara-saudara sekalian, makna comforter pada hari ini itu berbeda dengan makna comforter di masa yang lalu. Comforter itu punya kata dasar fortis di dalam bahasa Latin. Fortis itu artinya berani. Jadi kalau saudara punya anak, saudara mau kasih nama fortis itu artinya berani. Comforter, fortis. Jadi cocok sekali dengan arti parakletos pada abad pertama. Parakletos adalah pribadi yang memampukan seseorang yang takut, gentar. Menjadi pribadi-pribadi yang berani. Bertarung. Menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Nah saudara-saudara sekalian, peran parakletos di dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga adalah memampukan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hidup itu bukan sesuatu yang mudah. Hidup adalah medan laga. Hidup adalah medan laga. Hidup adalah perjuangan. Dan kadang-kadang sebagai manusia, sebagai keluarga, kita gentar berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan. Kita menjadi seorang pengecut yang lari. Ada banyak anak-anak muda yang menjadi pengecut, lari dari tantangan-tantangan kehidupan. Bunuh diri, pengecut, tidak berani berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan. Lari dari kenyataan hidup. Terlibat di dalam narkoba. Pengecut. Tidak berani menghadapi tantangan kehidupan. Kita sebagai keluarga, kita sebagai pribadi perlu, saudara-saudara sekalian. Perlu dorongan dari parakletos ini. Sehingga kita memiliki fortis, keberanian itu. Untuk menghadapi tantangan kehidupan. Untuk menang di dalam medan laga kehidupan. Dan disinilah saya melihat peran yang kedua dari Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan keluarga-keluarga Kristen dalam menghadapi tantangan kehidupan. Roh Kudus menguatkan saya dan saudara-saudara sekalian sebagai bapak. Roh Kudus menguatkan ibu-ibu, istri-istri yang ada di sini. Roh Kudus menguatkan anak-anak yang ada di sini. Di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai keluarga, tentu ada waktu-waktu tertentu di mana tantangan yang kita hadapi itu begitu berat. Pertempuran yang kita hadapi itu begitu berat, tidak mudah. Kadang-kadang membuat kita frustasi, kadang-kadang membuat kita seperti tidak berdaya, kadang-kadang membuat kita hopeless, helpless. Dalam kondisi seperti itu kita perlu parakletos. Kita perlu parakletos yang memampukan kita untuk berdiri tegak menghadapi tantangan dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan,
dengan penuh determinasi. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengalahkan tantangan hidup yang luar biasa. Di Amerika ada sebuah buku yang berjudul Out of Far Country. Itu suatu buku yang beberapa waktu yang lalu saya temukan, saya baca ketika saya sedang mempersiapkan sebuah seminar mengenai LGBT. Mengenai lesbian, gay, bisexual, and transgender. Nah, buku ini bercerita mengenai pengalaman hidup dari keluarga. Dari keluarga seorang wanita yang bernama Angela Yuan. Dia adalah seorang Cina, lahir di Cina, berimigrasi ke Amerika. Orang tuanya berharap agar dia bisa sekolah tinggi di sana. Namun bukannya sekolah tinggi, dia ketemu jodoh di sana. Enggak sekolah, menikah. Menikah dengan seorang Amerika keturunan Cina namanya Leon. Dan keluarga ini ternyata successful. Suaminya punya 2 gelar doktor, punya profesi yang baik, menjadi seorang dentist, menjadi seorang dokter gigi. Kehidupan mereka luar biasa. Diberkati, punya rumah yang bagus. Pokoknya benar-benar mencapai apa yang disebut dengan American Dream. Rumah yang bagus, 2 mobil yang cukup bagus, dikaruniai 2 anak yang sama-sama juga disekolahkan ke sekolah dentist atau kedokteran gigi. Salah satu anaknya bernama Christopher Yuan. Dia juga disekolahkan di Fakultas Kedokteran Gigi, saudara-saudara sekalian. Namun suatu hari, keluarga ini seperti disambar petir ketika Christopher berkata kepada ibunya, "Ibu, saya seorang gay." Kaget ibunya. Sebagai seorang Asia, dia tidak bisa menerima hal ini. Dia tidak bisa menerima anaknya seorang gay. Kaget setengah mati. Keluarga ini menghadapi masalah. Bagaimana keluarga ini menghadapi masalah? Untungnya mereka sudah kenal Tuhan. Untungnya mereka sudah kenal Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ibu ini tidak usir anaknya, tidak. Tetapi ibu ini yang bernama Angela Yuan ini, dia berkata, dia bersaksi semenjak dia kenal Tuhan. Dia selalu bawa anaknya di dalam doa. Dia tahu ini tantangan yang besar. Dan saudara tahu anaknya bukan tambah baik. Dibawa ke dalam doa bukannya tambah baik, anaknya tambah rusak, saudara-saudara. Di kemudian hari dia terlibat pemakaian obat-obatan terlarang. Dan akhirnya bukan hanya sekedar pemakai, dia menjadi penjual. Dan bukan itu saja, dokter juga menemukan dia terinfeksi HIV. AIDS, ini tantangan yang besar bagi keluarga Kristen. Tantangan yang besar bagi Angela dan Leon suaminya. Tapi Roh Kudus menguatkan keluarga ini. Roh Kudus memberi harapan pada keluarga ini. Roh Kudus memampukan keluarga ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Angela berdoa supaya anaknya boleh kembali ke jalan yang benar. Tiap pagi dia bawa. Setiap tahun dia berdoa 39 hari. Berpuasa 39 hari. Nah, saudara-saudara sekalian, 7 tahun dia berdoa. 7 tahun dia secara terus-menerus mengirimi anaknya surat. Mohon agar dia come home, pulang ke rumah. Pada hari-hari tertentu seperti Thanksgiving, Christmas, hari raya pengucapan syukur, hari raya Natal. Tiket dikirimkan. Namun sang anak tidak pernah kembali. Dia ibarat anak yang hilang. Pada waktu-waktu tertentu, pada hari-hari besar, kerap kali Angela itu seperti orang gila. Menanti di bandara, nunggu sang anak datang. Tapi sampai pesawat terakhir landing,
sang anak tidak pernah muncul. Nah, saudara-saudara sekalian, 7 tahun dia berdoa untuk sang anak yang telah terhilang ini. Sampai suatu waktu dia mendapat kabar bahwa anaknya ditangkap oleh polisi. Dan dia berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan, jalan mulai terbuka. Anggela berkata, dia jauh lebih aman di dalam penjara ketimbang dia di luar penjara. Dan saudara-saudara sekalian, dia divonis 6 tahun penjara. Karena bukan hanya sekedar pemakai, namun pengedar marihuana, pengedar obat-obatan terlarang. Di penjara, Christopher secara tidak sengaja menemukan sebuah Alkitab yang diberikan oleh Gideons, lembaga Alkitab Gideons, yang di Indonesia dulu kita kenal Alkitabnya itu warnanya biru-biru. Dan di sanalah dia menemukan perkataan-perkataan yang menempelak hatinya dan membuat dia bertobat. Akhirnya singkat cerita anak ini bertobat, saudara-saudara sekalian. Keluar dari penjara, dia pergi ke sebuah sekolah Alkitab yang namanya Moody Bible Institute. 5 tahun dia dididik di sana. Lulus dan kemudian dia melanjutkan di Wheaton College. Dan dia mendapatkan gelar master. Kemudian sekolah lagi sampai ke tingkat doktoral. Dan dia mendapatkan gelar Doctor of Ministry dan sekarang dia mengajar di Moody. Dan traveling around the world bersama mamanya. Untuk bercerita tentang bagaimana Roh Tuhan mampu berkarya di tengah-tengah tantangan hidup yang paling berat. Dan memberikan kemenangan, saudara-saudara sekalian. Christopher hari ini hidup tidak lagi sebagai gay. Dia mengatakan, saya tidak bisa hidup seperti pria-pria normal. Tapi saya bertekad untuk menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia hidup selibat. Dia menjauhi homoseksual. Namun pada saat yang sama, dia tidak menikah. Dia tahu ada kecenderungan-kecenderungan itu. Dia tekan, dia suppress. Dan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukunya Out of Far Country sudah diterjemahkan dalam bahasa Cina. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Dan saudara-saudara, kita melihat bagaimana pergumulan keluarga ini. Bagaimana pergumulan Angela dan Leon Yuen menghadapi tantangan ini. Menghadapi peperangan rohani. Bukan peperangan yang mudah. 7 tahun mereka berdoa. 6 tahun harus menanti anaknya. 13 tahun. Tentu bukan hal yang mudah. Tantangan. Dan di dalam kondisi semacam ini Roh Kudus menguatkan. Memampukan mereka untuk melalui saat-saat yang berat. Di dalam hidup mereka. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan di dalam medan laga kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kadang-kadang kita harus dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Mungkin di sini ada istri-istri yang harus berhadapan dengan suami-suami yang tidak benar. Suami-suami yang nakal dalam tanda kutip. Anda sedang berperang. Dalam kondisi seperti itu, Anda perlu dikuatkan. Mungkin ada beberapa dari antara Anda yang merasa mau nyerah. Mau nyerah, sudah gak mau lagi. Untuk bertahan di dalam peperangan ini. Dan saya berdoa pada pagi ini, Roh Tuhan akan menguatkan Anda. Mungkin di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang punya masalah. Dengan anak-anak. Anak-anak yang sulit untuk dikontrol, ada anak-anak yang mungkin sudah terlibat di dalam kenakalan remaja. Atau ada anak-anak yang sudah dewasa, namun tetap menjadi beban bagi orang tua. Dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita sebagai ayah dan ibu, kadang-kadang juga akhirnya merasa tawar hati, discouraged. Dalam kondisi seperti ini,
Ingat kita punya Parakletos yang memberi kepada kita terus-menerus semangat untuk bertahan. Yang memampukan kita untuk mengangkat pedang-pedang rohani kita. Sehingga kita bisa melewati pertempuran-pertempuran itu dengan baik. Keluarga kerap kali dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tantangan-tantangan di dalam keuangan. Tantangan-tantangan di dalam hubungan-hubungan. Dalam kondisi seperti itu, saya berdoa Parakletos menguatkan Anda. Mungkin ada keluarga-keluarga yang harus berhadapan dengan anggota-anggota keluarga yang sakit. Sakit berat. Dan dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita merasa helpless, merasa hopeless. Saya berdoa saudara-saudara sekalian bisa bangkit pada pagi ini. Ada yang mungkin merasa sudah putus asa, sudah sekian lama suamiku sakit, sudah sekian lama istriku sakit, sudah sekian lama anakku sakit, sudah sekian lama orang tuaku sakit. Dalam kondisi-kondisi seperti ini kita perlu pertolongan dari Tuhan agar kita bisa survive di dalam pertempuran-pertempuran rohani kita. Itu peran yang kedua dari Parakletos di dalam kehidupan kita. Peran Parakletos di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Menguatkan keluarga-keluarga Kristen agar bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan baik. Aspek yang ketiga dari Parakletos. Pada abad pertama, Parakletos juga ditujukan untuk pribadi-pribadi yang mampu memberikan penghiburan bagi mereka-mereka yang hancur hati, bagi mereka-mereka yang berduka. Makanya kita lihat di dalam LAI, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan dari Parakletos adalah penghibur. Penghibur. Dia memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kemalangan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak selalu berhadapan dengan keberuntungan di dalam hidup ini. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kemalangan-kemalangan sebagai manusia. Tentu kita berharap agar kita dapat luck terus, dapat keberuntungan terus, dapat keberuntungan terus. Itulah sebabnya orang-orang Cina suka memanipulasi sesuatu. Pada hari-hari tertentu, menjelang Imlek, mereka datang ke dewa dapur, melakukan ritual tertentu. Tujuannya apa? Supaya hari-hari yang ada di depan mereka selalu disertai dengan keberuntungan. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi hidup tidak selalu diwarnai dengan keberuntungan yang terus-menerus. Hidup kadang-kadang menghadapkan kita dengan kemalangan-kemalangan. Sama seperti di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bukan hanya berhadapan dengan mentari yang selalu bersinar. Bukan hanya berhadapan dengan langit yang selalu biru. Bukan. Kita tahu persis mendung pasti datang. Cepat atau lambat. Kita tahu persis hujan pasti akan turun. Cepat atau lambat. Di negara-negara 4 musim, kita tahu persis bahwa spring tidak berlangsung selama-lamanya. Musim semi tidak berlangsung selama-lamanya. Musim panas tidak berlangsung selama-lamanya. Musim gugur tidak berlangsung lama-lamanya. Tapi akan ada masa-masa winter. Masa-masa musim dingin. Yang dingin. Tidak menyenangkan. Nah, kehidupan kita saudara-saudara sekalian, kerap harus berhadapan dengan winter. Kerap harus berhadapan dengan musim-musim dingin yang tidak menyenangkan. Berhadapan dengan kemalangan-kemalangan. Dan di dalam kondisi itulah saudara-saudara sekalian, ketika kita berada di dalam musim-musim dingin kehidupan. Ketika kita berhadapan dengan masa-masa yang diwarnai dengan kemalangan. Sebagai keluarga, kita perlu peran daripada Roh Kudus untuk memberikan penghiburan.
Penghiburan yang kita dapat dari seorang manusia kadang-kadang tidak memuaskan kita. Malah menjengkelkan kita. Pernah enggak saudara-saudara sekalian? Setiap kali saya ketemu dengan teman-teman saya, dan teman-teman saya mengatakan pada saat saya berduka ini, banyak orang bermaksud memberikan penghiburan pada saya, namun bukan penghiburan yang saya dapatkan, malah yang saya dapatkan adalah kejengkelan. Mereka mengatakan, they really don't understand what I feel. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti apa yang saya rasakan saat ini. Yang saya dengar hanyalah sekedar khotbah-khotbah. Mereka seperti penghibur-penghibur sialan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan saat-saat seperti itu. Orang-orang yang bermaksud memberikan penghiburan pada kita bukannya memberikan penghiburan, namun justru menimbulkan kejengkelan. Bukan mengurangi masalah, namun menambah masalah. Tapi kita bersyukur ada pribadi yang betul-betul mengerti kita. He understand you and me completely. Dia mengerti Anda dan saya secara sempurna. Dia mengerti apa yang Anda rasakan. Dia mengerti keluh kesah Anda. Dan dia tahu dengan persis bagaimana menghibur Anda ketika Anda ada dalam masa-masa kemalangan. Itulah peran yang luar biasa dari Roh Kudus. Dia adalah penghibur ilahi yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, pernah di dalam sejarah kekristenan ada seorang yang namanya Horatio G. Spafford. Dia dikenal oleh karena lagunya It Is Well With My Soul. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti akan kita dengarkan lagu itu. Namun sebelum kita mendengarkan lagu itu, saya ingin cerita sedikit latar belakang dari terciptanya lagu ini. Horatio G. Spafford adalah seorang lawyer, seorang pengacara yang sukses, diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati dengan 5 orang anak. Dia punya istri yang namanya Anna Spafford. Dia diberkati, mereka berdua diberkati dengan 5 orang anak, 1 putra, 4 putri. Lawyer yang berhasil, punya properti, usaha properti yang menjanjikan di kota Chicago menjelang berakhirnya abad ke-19. Namun pada tahun 1870, kemalangan demi kemalangan mulai mendatangi keluarga Spafford. Anak laki satu-satunya mereka dipanggil oleh Tuhan. Secara mendadak, demam yang tidak diketahui ini penyakit apa. Tuhan hanya tiba-tiba panggil anak laki-laki satu-satunya. Kemalangan yang satu belum usai untuk ditangisi. Kemalangan yang lain datang. Usaha, properti yang dimiliki oleh Spafford itu mengalami masalah ketika ada kebakaran besar di kota Chicago. Properti yang dimiliki oleh keluarga Spafford habis dimakan oleh api. 1871, 1870, anak laki satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. 1871, properti yang mereka miliki di Chicago habis dimakan oleh api. Dan mereka terus mengalami kemalangan demi kemalangan. Bisnis yang mereka miliki mengalami kemerosotan yang tajam. Sampai suatu saat Horatio memutuskan, kita sudah terlalu banyak tekanan. Mari kita ambil waktu untuk rileks. Kepada istrinya, Anne, dan keempat anaknya. Mari kita pergi ke London. Untuk apa? Untuk mengikuti rally
kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh seorang pengkhotbah besar waktu itu yang namanya Dwight L. Moody. Mereka bermaksud pergi ke London. Berenam mereka bermaksud pergi ke London. Namun menjelang keberangkatan mereka, in the last minute, Horatio terpaksa membatalkan. Ada urusan bisnis yang harus dia hadapi. Tapi dia mengizinkan Anne dan 4 anaknya untuk pergi ke London. Mereka menumpang kapal berbendera Prancis yang menyeberangi Atlantik. Menjelang mendarat ke Inggris, tepatnya di perairan Irlandia. Kapal yang ditumpangi oleh Anne dan 4 anaknya itu dihantam oleh kapal lain. Dalam hitungan jam, kapal itu karam. 4 orang anak dari Horatio tewas tenggelam. Hanya istrinya yang selamat. Dari London istrinya mengirim telegram singkat. Save alone. How should I do? Aku saja yang selamat. Apa yang harus aku lakukan? Kemalangan yang berat, saudara-saudara sekalian. Ini 5 anaknya sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ini seperti Ayub di era perjanjian lama. Hartanya ludes dan sekarang putra-putrinya dipanggil oleh Tuhan. Horatio menyusul menuju ke London, menumpang kapal. Dan ketika kapal tersebut melewati rute yang sama, kapten kapal tersebut berkata kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Dan kapten kapal tersebut menceritakan di sini, di perairan ini, beberapa hari yang lalu ada sebuah kapal tenggelam. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ayah yang kehilangan 4 orang putrinya sekaligus. Dalam kondisi seperti itu, tidak sulit bagi seseorang untuk menyangkali Tuhan. Tidak sulit bagi seseorang untuk mengatakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Dia melayani Tuhan. Dia seorang Kristen yang taat. Tapi dia harus mengalami kemalangan ini. Dalam kondisi seperti itu tidak mudah. Tidak mudah bagi dia. Mudah bagi dia untuk berkata, God, you're so cruel to our family. Tuhan, Engkau begitu kejam bagi keluarga kami. Tapi bukan itu. Bukan kata-kata itu yang muncul dari mulut Spafford. Yang dia rasakan adalah ada penghiburan yang luar biasa di dalam batinnya. Suatu penghiburan yang begitu luar biasa. Suatu damai sejahtera yang luar biasa. Dia sedih, betul, true. Hancur hati, betul. Namun pada saat yang sama, saudara-saudara sekalian, dia merasakan penghiburan yang luar biasa. Dia merasakan ada kekuatan ilahi yang memampukan dia untuk menuliskan kata-kata ini. Kata-kata yang sungguh tidak masuk akal. Karena dia mengatakan, nyamanlah jiwaku. Saudara-saudara katakan, dia menulis goresan-goresan kata ini. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Dan kesusahan menimpaku, telah kau ajarku mengingat firman Tuhan. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Iman pun tampaklah dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Di kemudian hari, orang mengingat ini sebagai sebuah lagu. Coba kita dengar lagu itu. Lagu ini ditulis bukan pada saat seseorang berada di puncak kesuksesan. Namun justru berada di dalam lembah-lembah kehidupan. Di dalam lembah yang penuh dengan air mata. Silakan.
Oke, dan saudara-saudara sekalian itu adalah lagu yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Lebih dari 100 tahun lagu itu. Sampai hari ini masih dinyanyikan. Dan saudara tahu kisah di balik lagu ini bukan sebuah kisah yang gemilang, tapi kisah yang tragis saudara-saudara sekalian. Tapi bagaimana orang yang harus melalui lembah-lembah air mata, bagaimana keluarga En dan Spevon harus melewati lembah-lembah air mata ini. Dan mereka dikuatkan oleh roh Tuhan. Mereka dikuatkan oleh Parakletos, saudara-saudara sekalian. Mereka bisa melewati saat-saat yang berat itu. Saudara tahu akhir dari hidup mereka seperti apa? Kehidupan mereka berakhir sebagai misionari. Di mana? Di Yerusalem. Akhir hidup mereka di Yerusalem, mereka melayani orang-orang miskin di sana. Orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi yang kekurangan makan mereka layani. Tidak ada kepahitan. Sedikit pun sama Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kita perlu Parakletos. Keluarga-keluarga Kristen perlu Parakletos. Karena cepat atau lambat, kita akan berhadapan dengan winter. Kita akan berhadapan dengan saat-saat yang kelam di dalam hidup kita. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak punya Parakletos, kita bisa kehilangan iman. Keluarga-keluarga Kristen bisa kehilangan iman. Tapi kalau keluarga-keluarga Kristen mengandalkan Parakletos, akan ada suatu penghiburan. Penghiburan yang mengatasi segala akal. Seperti yang dialami oleh keluarga Horatio dan En Spevon. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup mereka, memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan hari ini dalam keputusan hidup mereka, Tuhan akan pertetapkan, Tuhan akan teguhkan itu di dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh terus berada di dalam kehendak Allah. Mereka boleh terus berada di dalam jalan Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus menuntun hidup mereka sampai mereka mengakhiri hidup ini bagi kemuliaan Tuhan.
Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah yang telah berlangsung pada pagi ini. Kami juga berterima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bapak, sebentar juga kami akan membawa perpuluhan kami. Tuhan berkati setiap perpuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan, di mana mereka belajar menggenapi firman Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya apa yang umat Tuhan lakukan seturut dengan firman, membawa perpuluhan mereka dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat itu kepada mereka, sehingga mereka boleh berkelimpahan di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, buat kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan mereka lagi pagi ini kepada Tuhan. Kami berhadapkan di hadapan Tuhan untuk saudara kami Wulan, untuk Kevin, untuk Bapak Andreas, untuk Bapak Rianto, untuk saudara Didi dan Bapak Rudi Gunawan. Bapak, kami bawa mereka di hadapan-Mu. Biarlah berkat Tuhan bagi kehidupan mereka, banyak tahun Tuhan limpahkan, dan mereka boleh lebih mengasihi Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan. Bahkan mereka boleh memberikan hidupnya lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyertai, melindungi, memelihara. Dan Tuhan akan memberikan kesehatan yang baik dan berkati seluruh apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka, dan berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bawa di dalam doa kami, Tuhan, untuk saudara kami Ronald dengan Diana yang juga boleh memperingati ulang tahun perkawinannya. Bapak, terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan supaya tahun-tahun ke depan mereka semakin menikmati keintiman, keindahan, karena kasih Tuhan yang mempersekutukan mereka, yang mengikat mereka, dan hidup mereka jadi berkat dan saling memberkati satu dengan yang lain, dan jadi berkat buat anak dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi atas semua kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih, satu minggu yang baru Tuhan anugerahkan lagi buat kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik untuk kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkati untuk keluarga rumah tangga kami. Tuhan berkati orang tua kami. Kami minta berkat Allah untuk usaha, pekerjaan, pelajaran sekolah, pendidikan, dan seluruh pelayanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami juga mohon penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan, jaga pagari kami dengan pasukan malaikat surgawi. Tuhan, jauhkan kami dari tangan-tangan jahat, niat-niat jahat atas kami ya Bapak. Hindari kami dari segala malapetaka, hindari kami dari mara bahaya. Tuhan, lingkupi, Tuhan, tutup kami dalam kuasa darah Tuhan, dan kami boleh terpelihara di dalam kasih Bapa. Sebentar ibadah anak, ibadah remaja, ibadah youth, dan juga lansia akan berlangsung. Kami berdoa Tuhan supaya berkat Tuhan akan tetap ada bersama-sama di dalam setiap ibadah, dan perkenankan umat Tuhan untuk memuliakan Allah, untuk memuji-puji Allah, dan biarlah Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Kami juga sebentar akan pulang, sertai kami dalam perjalanan tiba di rumah dengan selamat. Biarlah sepanjang hari ini ada sukacita Allah bersama keluarga, di mana kami boleh terus memuliakan Tuhan. Tuhan, kembalikan kami di lain kesempatan, dan biarlah berkat Tuhan akan semakin indah dalam hidup kami. Pada akhirnya Bapa, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami kepada Bapa yang baik di dalam Kristus Tuhan kami. Dan sekarang umat yang dikasih Tuhan, terimalah dan pulanglah dengan berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. The Lord